Berikut ini adalah dua soal yang akan saya bahas. Akan tetapi, pada video kali ini saya hanya akan berfokus untuk membahas contoh soal yang nomor 1. Sedangkan untuk contoh soal yang nomor 2 nanti akan saya bahas di video saya yang berikutnya. Contoh soal yang pertama. Di sebelah kiri ini ada sebuah batang ya, batang AD, di mana pada batang ini dikenai atau terdapat 4 gaya yang bekerja. Gaya F1, F2, F3 sama F4. Diketahui jarak AB sama dengan jarak BC sama dengan jarak CD, yaitu sebesar 1 meter. Yang ditanyakan adalah besar torsi yang bekerja pada batang tersebut jika rotasinya atau sumbu putarnya atau porosnya berada di titik A. Untuk pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B, jika porosnya, sumbu rotasinya di titik B. Untuk pertanyaan yang C, sumbu putarnya atau sumbu rotasinya itu ada di titik D. Jadi, jika ada soal seperti ini, tentukan besar torsi yang bekerja pada titik, ya, misalkan titik A, maka ini maksudnya adalah yang dicari resultan torsi dari sistem ini jika porosnya atau sumbu putarnya berada di titik A, titik B, titik D, atau titik-titik yang lain. Oke, sekarang kita coba menjawabnya. Nah, ini caranya ya. Jadi kita ingat-ingat untuk jawaban yang A itu adalah porosnya di titik A. Sebelum kalian mengerjakan, perlu kalian tentukan dulu konsepnya ya. Kalau perlu ditulis di kertas bagian mana lah dalam lembar kerja kalian. Untuk mengingatkan saja sebagai pengingat konsepnya kalian pakai apa biar tidak lupa. Nah, ini saya kasih konsep, saya tulis dulu. Konsep yang saya pakai di sini adalah torsinya itu bernilai positif jika putaran melawan arah jarum jam. Konsep ini bagaimana didapatkan konsep ini itu sudah ada di video sebelumnya. Video tentang materi dari momen gaya atau torsi ya. Sekarang videonya tentang contoh soal. Jadi saya tidak akan membahas konsepnya lagi, materinya lagi, kenapa kok didapatkan konsep seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi diingat-ingat ya, torsi itu akan bernilai positif untuk konsep dalam penyelesaian ini jika putarannya melawan arah jarum jam. Oke, lanjut. Poros di titik A. Jika porosnya berada di titik A, maka titik A dianggap tidak bisa bergerak, diem ya, tidak bergerak, tidak berputar ya, diem. Oke, sekarang kita mengerjakan. Di titik A ini ada bekerja F1. Nah, secara konsep jika ada gaya ya, tadi kan ada torsi. Jadi saya menulis dulu torsi 1 atau tau 1. Torsi 1 dirumuskan sebagai F1 dikalikan R1. Namun karena kita lihat ya dari sini, R itu kan jarak antara gaya dengan lengan gaya. Lengan gaya itu adalah jarak antara R1 ini adalah jarak antara titik tangkap gaya dengan poros atau lengan gaya istilahnya. Dan kita bisa melihat di gambar ini, gayanya itu berada di porosnya. Maka jarak antara gaya dengan poros tidak ada atau berhimpit jaraknya, atau jaraknya sama dengan 0. Jika jaraknya sama dengan 0, ya berarti ini 0. 0 dikalikan dengan gaya, berapapun nilainya pasti akan 0 kan? Nah, jadi jika ada gaya yang dari pusat, dari poros atau menuju poros, atau gaya itu pas berhimpit dengan poros, maka tidak akan menghasilkan torsi. Jadi torsi bernilai 0. Nah, secara konsepnya adalah jika gayanya menuju pusat atau dari pusat, ini kan gayanya dari poros, dari A keluar, maka tidak akan menghasilkan torsi. Atau dari luar arahnya menuju ke poros, maka tidak akan bisa menghasilkan torsi. Nah, alasannya ya karena itu, karena nanti R-nya adalah 0, titik tangkap gayanya, jaraknya dengan porosnya adalah 0 karena pas berhimpit ya. Jadi yang torsi 1 tidak perlu kita hiraukan ya, nggak usah dihitung, pasti 0 gitu. Sekarang kita ngerjakan yang torsi 2. Oke, torsi 2 itu karena F2. F2-nya terletak di titik B. Porosnya di titik A, gayanya di titik B. Ini kalau kalian melihat, B-nya kan ditarik ke bawah. Nah,
penentuan torsi positif atau negatif ditentukan dengan arah putarannya itu. Nah, caranya begini. Yang A ini bayangkan dia nggak bisa bergerak, diem. Sedangkan yang B ini ditarik ke bawah. Sehingga kalau A-nya diem, B saya tarik ke bawah gini, lama-lama dia akan berputar. Putarannya akan seperti ini kan nanti putarannya. Ya kan? Bisa membayangkan? Jadi kalian bayangkan A-nya ini adalah titik pusatnya. Jarak A ke B ini seperti jari-jari kalau lingkaran. Jadi A ke B ini jari-jari, ini ditarik ke bawah, maka seperti membentuk lintasan yang melingkar. Nah, putarannya seperti ini. Nah, jika putarannya seperti ini kan berputarnya searah dengan jarum jam. Sesuai konsepnya yang saya pakai dari awal. Jika melawan jarum jam torsi bernilai positif, nah, maka pada kasus ini tadi putarannya searah jarum jam, maka torsinya adalah negatif. Oleh sebab itu, pada torsi 2 saya memakai memberi tanda negatif. Itu karena putarannya tadi searah jarum jam. Oke, minnya dari situ alasannya. Sekarang rumusnya. Karena antara gaya ya dengan lengan gaya, ini kan lengan gaya kan. Lengan gaya jika diteruskan ternyata membentuk sudut. Sudutnya di sini 53 derajat terhadap gaya. Maka jika ada sudutnya ya tidak tegak lurus, maka rumusnya adalah F kali R kali sin theta. Tetanya adalah 33 derajat dalam soal ini. Oke, lanjut. Kita hitung sekarang. F2-nya itu 10. R2 adalah jaraknya ini F2 terhadap poros yaitu 1 meter. Terus sin 53. Sin 53 itu bisa kalian tulis 0,8 atau 5 atau 4/5. Ini kan sudah diajarkan di kelas 10 ini. Oke, kita kerjakan, kita kalikan semua, ketemu nilai minus 8 Newton kali meter. Sekarang kita mengerjakan yang torsi 3. Torsi 3. Nah, saat kita mengerjakan torsi 3, titik tangkap gayanya F3 itu kan di C. Jadi yang B ini tidak kita lihat dulu, anggap yang B tidak ada. Karena kita fokusnya adalah yang di C dengan yang di poros. Jadi antara A sama C yang kita lihat ya. A dan C yang kita lihat. B-nya anggap sementara nggak ada dulu, hilang gitu. Oke, A dengan C. A sebagai poros diem. Titik pusat ya seperti dalam lintasan melingkar dia pusatnya. Sedangkan yang C ini yang di luar sendiri. Ya, C ini kan ditariknya arahnya ke atas walaupun nyerong. Tapi kan dia tetap aja naiknya ke atas. Jadi kalau ini titik pusat, ini C-nya saya tarik ke atas. Nah, nanti akan membentuk lingkaran seperti ini ya kan, lintasan melingkar seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat arah putarannya ini ternyata melawan dari arah jarum jam. Karena melawan dari arah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Jadi di sini saya kasih tanda positif. Nah, kan sudah kalian sudah paham. Kalau positif itu tidak perlu ditulis ya, sudah tahu. Kalau minus atau negatif perlu ditulis. Jadi ini saya kasih positif. Nah, rumusnya sama seperti sebelumnya. Karena membentuk sudut ya, tidak tegak lurus, maka rumusnya ada sinusnya. Jadi rumusnya adalah F3 kali R3 kali sinus. Sinusnya adalah ini 30 derajat. Lalu kita masukkan nilainya. Gayanya F3 itu 12 Newton. Kalau yang R3-nya jarak antara F3 dengan poros. Jaraknya ini kan 2 meter ini ya jaraknya. 2 meter. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. 12 kali 2 kali setengah nilainya ketemu 12 Newton kali meter. Kalau sudah selesai kita lanjut yang torsi 4 yang terakhir karena ada 4 gaya. Nah, karena ini tegak lurus dia. Nah, kau tahu kalau tidak lurus karena tidak diketahui sudutnya. Kalau nggak diketahui sudutnya seperti ini, walaupun tidak ada simbol atau tanda tegak lurus, kita harus paham bahwa maksud dari soalnya ini adalah tegak lurus. Jadi nggak perlu ada rumus sinusnya lagi ya. Rumusnya nggak pakai sinus. Nah, terus kenapa ini kau positif? Ya seperti tadi, A dan D saja yang kita lihat, BC-nya nggak usah dilihat dulu. A porosnya diem, D didorong ke atas. Ketika saya mendorong ini ke atas, nah, karena ini terjadi putaran seperti ini, putarannya nanti, ya kan? Kalau A diam loh ya, A diam, ini kamu dorong ke atas, dia akan berputar nanti. Nah, ini putarannya melawan arah jarum jam, sehingga torsi bernilai
positif. Nah, ini positif. Nah, gayanya kita masukkan yaitu 6. Dan jaraknya antara D dengan A, jaraknya adalah 3 meter. Jadi ketemu 18 Newton kali meter. Kalau sudah kita tentukan nilai torsi pada masing-masing gaya ini, nah, lalu kita jumlahkan, kita total, dijumlahkan semua. Torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi, ya maaf ya, ini bukan torsi 4, ini salah ketik. Ini torsi 3 nih seharusnya ya. Torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 ditambah torsi 4 sama dengan 22 Newton kali meter. Ini kalian total semua. Ya, kalian total semua. Jadi besar torsi 22 Newton meter berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Sampai di sini kalian sudah paham. Jika kalian sudah memahami konsep contoh soal ini ya, contoh soal pertama untuk yang menjawab pertanyaan yang A, jika kalian sudah paham, maka selanjutnya kalian bisa mencoba sendiri untuk yang B dan yang C. Oke. Jadi saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan soal yang B. Nah, jika kalian belum selesai mengerjakan soal yang B, videonya bisa kalian pause dulu. Tapi jika kalian menghendaki untuk mengikuti video ini sampai selesai, ya bisa kalian lanjutkan videonya. Oke. Sekarang kita mengerjakan yang pertanyaan yang B. Porosnya yaitu ada di titik B. Titik B sebagai poros, jadi B tidak bisa bergerak, diam. Oke. Nah, sekarang kita mengerjakan yang torsi 1. Torsi 1 itu titiknya di titik A. Karena titik A ini ya torsi gayanya ini dengan gaya tidak ada sudutnya, berarti kita menganggap yang dia tegak lurus. Jadi rumusnya langsung F1 kali R1. Terus tandanya B itu diem, B-nya diem, A-nya ditarik ke bawah, ya, B-nya diem sebagai titik pusat. Kalau yang seperti lintasan melingkar ya, lingkaran ini pusatnya, ini jarak A ke B kan jari-jari, ini tarik ke bawah, maka akan membentuk putaran seperti ini. Nah, ya, putarannya akan seperti ini nanti, karena ini tarik ke bawah, loh, putarnya seperti ini. Nah, ini kan putarannya melawan arah jarum jam. Karena putarannya melawan arah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Jadi ini saya kasih ini tanda positif. Nah, terus dimasukkan nilai-nilainya gayanya. F1 itu nilainya 8, R1 jaraknya ke B 1. Jadi ketemu nilai 8 Newton kali meter. Terus torsi 2. Nah, torsi 2 ini F2-nya kan berimpit di poros. Kalau pas di poros, maka jawabannya pasti 0. Ya, seperti konsepnya di awal. Jika gaya dari poros atau menuju poros tidak menghasilkan putaran, karena pas lengan gayanya itu 0, karena pas berimpit. Jadi hasilnya pasti 0 karena tidak akan menghasilkan putaran. Kalau tidak ada putaran, torsi pasti 0. Jika ada yang bertanya, 0 itu masuk tandanya gimana? Plus atau negatif? 0 ya 0, 0 bukan plus, bukan negatif gitu. 0 ya 0, karena 0 adalah batas antara positif dan negatif. Kalau positif ada konsepnya, oh putarannya kalau positif melawan jarum jam, kalau negatif searah jarum jam. Kalau 0 tidak berputar. Lah kalau tidak berputar, maka tidak bisa kita tentukan J itu negatif atau positif ya. Seperti itu. Sekarang yang torsi 3. Torsi 3 karena membentuk sudut, maka rumusnya F3 kali R3 kali sin theta. Tetanya adalah sudutnya 30 derajat. Sekarang tandanya B poros diam, C ditarik ke atas. Jika B diam, C kita tarik ke atas seperti ini, lama-lama akan membentuk putaran seperti ini. Nah, ini putarannya lagi-lagi melawan arah jarum jam. Jika putarannya melawan arah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Maka ini saya kasih nilai positif. Ya, kita masukkan angka-angkanya. F3-nya 12, R3 berarti jaraknya F3 terhadap poros yaitu 1 meter. Sin 30 derajat itu setengah ya. Dikerjakan semua dikalikan ketemu nilai 6 Newton kali meter. Lanjut torsi yang keempat. Torsi yang keempat ini juga tidak ada sudutnya,
maka bisa kita anggap dia tegak lurus ya. Tegak lurus, rumusnya tidak ada sin, berarti langsung F kali R saja, F4 kali R4. Kita tentukan tandanya sekarang. B dan D saja yang kita lihat, C kita abaikan, anggap tidak ada C yang bekerja. B titik poros, D ini didorong ke atas. Nah, jika ini B-nya diam, D saya dorong ke atas, lama-lama kan membentuk putaran. Nah, putarannya ini melawan arah jarum jam. Jika putarannya melawan arah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Nah, jadi ini plus. Terus kita masukkan nilai angka-angkanya. Seperti itu ya. F-nya adalah 6 Newton. Terus R-nya ini jaraknya antara D dengan B 2 meter, ketemu nilai 12 Newton kali meter. Jika ditotal ketemu semuanya adalah 26 Newton meter. Jadi besar torsi sebesar 26 Newton meter. Kenapa kok berlawanan arah? Karena nilainya adalah positif. Ya. Ya, mungkin nanti dalam pengerjaannya ketika kalian di sekolah bisa saja gurunya menerangkan dengan konsep yang berlawanan. Tidak masalah. Ya. Jika konsepnya berlawanan berarti torsi bernilai positif jika searah. Bukan melawan loh ya. Jika guru kalian menerangkan konsep yang kebalik, tidak apa-apa, jawabannya kan sama dalam pengerjaan soal. Nah, jadi konsepnya kita putar. Baik, misalkan ini contoh soal yang ini yang B ya, ini pertanyaan yang B ini kita kebalik konsepnya. Konsepnya jika searah adalah yang positif. Nah, maka ini tadi kan kebalik ya kasusnya. Berarti kalau yang tadi kita pakai konsep ini ketemu tanda positif, kalau konsepnya kita balik ini tandanya negatif kan berarti. Berarti ini negatif, ini ketemu negatif, ini ketemu negatif, ini juga negatif. Maka hasil akhirnya akan negatif. Jika konsep saya kan hasilnya positif hasil akhir. Jika konsepnya kita balik, maka hasil akhir akan ketemu nilai negatif. Walaupun negatif tandanya, tapi sebenarnya bukan nilainya ya. Nilainya sama, nilainya tidak akan berubah. Nilainya berapa? 26 Newton meter ini adalah nilai dari torsinya. Adapun min atau plus nanti itu menunjukkan arahnya. Jika sekarang saya mendapatkan tanda plus, berarti menurut konsep saya ini kan berlawanan arah. Namun jika kalian rubah konsepnya, nanti akan ketemu min. Nah, nilai min ini jika konsepnya dirubah, kan akan sama jika dibunyikan. Apa itu? Minus, berarti berlawanan. Nah, bingung ya, bisa dipahami gini caranya. Konsep saya ini ya, ini saya anggap konsep yang pertama. Konsep pertama ya, yang menurut saya torsi akan bernilai positif jika melawan jarum jam. Ya. Nah, karena ini ketemunya positif, berarti kan berlawan arah jarum jam jika diomongkan, jika dibacakan maksud dari tanda itu. Oke, sekarang kita ngerjakan pakai konsep yang kedua. Konsep yang kedua kebalik. Ya, jika melawan bukannya positif tapi negatif. Nah, karena dari tadi ini putarannya melawan semua, maka tandanya ini akan negatif semua. Negatif, 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 negatif. Lah, jika pakai konsep yang kedua, negatif jika diartikan berarti melawan. Nah, jika ada dua orang mengerjakan dengan dua konsep yang berbeda, maka hasilnya akan sama. Misalkan orang A pakai konsep yang pertama, ketemunya plus 26. Maka dia membacanya adalah besar torsi 26 Newton meter dan arahnya berlawanan dengan jarum jam. Terus sekarang orang yang B, orang yang kedua, pakai konsep yang kedua, ketemunya min semua, min semua. Min 26 ketemunya. Maka dia akan membacanya juga akan sama seperti orang yang pertama. Dia akan membacanya seperti ini, besar torsi 26 Newton meter dan arahnya berlawanan loh. Walaupun tandanya beda plus minus, jika konsepnya sesuai dari awal dan benar cara dia mengerjakannya, maka nilainya akan sama jika dibacakan. Ya, jadi orang pertama ketemu nilai plus 26 mengatakan berlawanan arah. Orang yang kedua ketemunya minus 26, dia akan mengatakan berlawanan arah juga. Sama-sama berlawanan arah. Jadi boleh tandanya berbeda, ya konsepnya dibalik dari awal, tapi konsekuen, langkah-langkahnya benar. Maka akan didapatkan hasil yang sama. Ya, seperti itu.
Jika kalian masih bingung, ya kalian coba saja sendiri. Kalian mengerjakan yang soal yang ini, contoh soal yang satu, pakai konsep yang pertama, yaitu torsi positif jika melawan arah jarum jam. Dan kalian ngerjakan lagi soal yang sama ini persis dengan konsep yang kebalik. Nanti akan didapatkan tanda yang berbeda, namun arti maksud putarannya akan sama. Bisa kalian coba sendiri. Oke, sekarang kita akan lanjut yang C ya. Seperti yang sebelumnya, sebelum saya lanjutkan yang C, saya beri waktu dulu bagi kalian untuk mengerjakan sendiri. Jika kalian merasa ingin mengerjakan sendiri, bisa kalian pause video ini. Namun jika kalian ingin mengikuti ya sampai selesai, ya silahkan dilanjutkan videonya. Oke. Sekarang yang C sekarang. Pertanyaan yang C itu kan porosnya di D. Jadi D-nya yang diam sekarang. D yang diam. Oke, sekarang kerjakan yang A dulu ya. Ini yang kayak F1 berarti torsi 1 sama dengan F1 kali R1 karena tidak ada sudutnya tegak lurus. Rumusnya seperti ini. Oke. D porosnya berarti kan diam di titik D. A-nya tarik ke bawah. Jika D diam, A tarik ke bawah ya. Abaikan yang BC. Nah, ini saya tarik ke bawah. Lama-lama akan membentuk putaran seperti ini putarannya. Karena D-nya diam, jadi dia akan berputar seperti ini. Bisa kalian praktekkan, kalian bayangkan bahwasanya panjang AD ini adalah sebuah pulpen atau pensil ya. Jadi bisa kalian praktekkan, kalian pegang pensil, cari pensil atau apapun ya benda yang punya panjang, bisa sedotan dan yang lain-lain ya. Oke, kalian pegang. Kalian pegang, jangan sampai bergerak, harus diam. Sedangkan yang A kalian tarik ke bawah. Jika D kalian buat diam, yang A kalian tarik ke bawah, maka dia akan menghasilkan putaran nanti. Putarannya akan berlawanan. Seperti konsep yang saya pakai dari awal. Jika berlawanan adalah torsinya positif, maka tandanya positif. Oke. Lalu kita masukkan nilainya. 8 Newton. Jaraknya antara A dengan poros D adalah 3 meter. Jadi R-nya 3. Ketemu 24 nilainya. Sekarang yang torsi 2. Torsi 2 jarak B dengan D. Karena membentuk sudut, rumusnya pakai sinus. Sekarang arahnya, arah putarannya ya. D-nya ini diam, B-nya tarik ke bawah. Saat B saya tarik ke bawah, putarannya juga akan melawan arah jarum jam. Karena melawan torsi positif. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Oke, 10 gayanya. Jaraknya antara ini B dengan D adalah 2 meter. R2 berarti 2 meter. Ya, dihitung ketemu nilai 16 Newton kali meter. Sekarang yang torsi ketiga. Oke. B dengan keliru. Torsi yang ketiga berarti F3. Porosnya di D, berarti antara C dengan D yang kita lihat. D-nya diam, C-nya ditarik ke atas ya. Saat C saya tarik ke atas, maka nanti putarannya kan seperti ini. Nah, kenapa kok seperti ini putarannya? Karena porosnya di sebelah sini di D. Ya, jika saya nariknya ke atas tapi begini putarannya berarti kan kebalik. Berarti porosnya kan di sebelah sini, di B, bukan di D. Nah, jadi harus sesuai, narik ke atas nanti akan berputar seperti ini. Kenapa? Loh, karena porosnya di D, D kan sebelah kanannya C. Jadi dia harus bergeraknya ke kanan. Misalkan C tarik ke atas, misalkan porosnya adalah B, B itu kirinya C, maka setelah narik ke atas dia berbeloknya ke kiri. Itu cara gampangnya ya. Walaupun tanpa praktek dibayangkan udah jauh udah bisa. Ya, karena porosnya di D ini, D-nya sebelah kanannya C, sehingga saat C saya tarik ke atas akan belok ke kanan berputar seperti ini. Jadi membentuk putaran yang searah dengan jarum jam. Seperti konsep yang saya pakai tadi, jika searah dengan arah jarum jam, maka torsi bernilai negatif. Ya, oke, setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. Gayanya 12, jaraknya antara C dengan D 1 meter, sin 30 adalah setengah. Jadi ketemu nilai minus 6 Newton meter. Sekarang torsi yang keempat. Ayo, torsi yang keempat nilainya berapa? Ayo. Nah, F4 ini kan menuju pusat. Kalau menuju pusat maka nilainya pasti 0. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita tentukan keempat torsinya, kita tentukan nilai resultannya, dijumlah semua di total. Jadi ketemunya 34 Newton meter, tandanya positif. Kalau positif berarti putarannya
melawan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau di soal pilihan ganda nanti tidak ada istilah minus atau negatif. Biasanya pakai besar saja 34 atau besar disertai dengan arah putarannya. Jadi kalian harus paham. Plus itu putarannya kemana, kalau minus itu putarannya kemana. Ya, walaupun konsep pengerjaannya kalian, ya, misalkan kalian pakai konsep torsi bernilai positif jika melawan. Ini konsep kalian. Sedangkan yang membuat soal pakai konsep yang berlawanan, misalkan torsinya positif jika searah. Walaupun begitu, konsep antara pemikiran si pembuat soal dengan yang mengerjakan soal itu berbeda, konsep tentang penentuan arah positif atau negatifnya torsi. Namun ya, ketika sudah dibuat kesimpulan seperti ini, akan sama pembacaannya. Jadi akan ketemu kesimpulan torsinya 34 Nm dan arahnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi kesimpulannya akan sama, walaupun nanti tandanya berbeda karena konsep beda. Jadi dalam pengerjaan soal, kalian pakai konsep yang torsi positif itu searah searah jarum jam atau yang berlawanan arah jarum jam, itu sama, tidak ngefek dalam pengerjaan soal ya. Tapi dalam pemahaman konsep harus paham bahwasanya hanya yang putarannya yang melawan arah jarum jam lah yang torsinya bernilai positif. Itu dalam kenyataannya. Di kehidupan sehari-hari juga ada. Nah, di video yang lain ya, yang berikutnya nanti kalian bisa searching ya, bisa cari. Di video saya yang lainnya akan saya tampilkan penerapan contoh torsi di kehidupan sehari-hari ya, tentang torsi yang positif, yang negatif, jika putarannya searah, berlawanan, dan yang lain-lain. Nah, nanti akan saya di situ ada nanti ya, di video yang selanjutnya akan saya kasih contoh penerapan torsi di kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak hal di kehidupan tanpa kalian sadari ternyata kalian menerapkan konsep torsi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik tombol share ya, supaya video ini juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.